Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ardi Chana Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat sore sahabat album semuanya. Di sini sore soalnya ya. Jadi pada kali ini alhamdulillah posisi juga mendung, enak buat ngobrol santai juga enak. Jadi pada hari ini saya akan membahas mengenai memahami karakter ikan gabus. Jadi sebelum kita budidaya, alangkah baiknya kita memang harus paham beberapa karakter dari ikan gabus yang akan kita pelihara nanti ya. Kita tahu bahwasanya ikan gabus itu awal mulanya memang ada di alam, kemudian kita budidaya. Kita budidaya tentu saja memerlukan beberapa manipulasi ya. Salah satunya adalah pakan. Oke, kita masuk ke nomor 1. Karakter ikan gabus itu sendiri adalah karnivora ya. Karnivora artinya pemakan daging. Jadi di alam dia memang memakan ikan-ikan kecil, memakan kodok, memakan cacing tanah, dan juga memakan hal-hal lainnya yang berbau dengan daging. Ya, itu kalau boleh saya bilang itu memang karakter yang sampai meskipun sudah dibudidaya itu tidak bisa berubah ya. Itu hanya bisa dikurangi, yaitu mengurangi menggunakan pakan pelet. Makanya kita budidaya kita pakai pakan pelet, sebetulnya itu adalah bentuk dari manipulasi kita. Kemudian yang kedua itu adalah kanibal. Kanibalisme itu adalah dia bisa memakan temannya sendiri ya, antar teman dia juga akan saling makan kalau dia lapar. Kemudian kanibal itu akan naik, akan tinggi ketika ikan gabus yang kita budidaya tersebut kita kasih makan berupa daging-dagingan juga. Jadi dia sudah terbiasa makan daging, akhirnya dia kalau kita kasih makan pelet biasanya agak susah. Seperti itu. Kemudian jika dia lapar maka dia akan kanibal, dia akan memakan temannya sendiri. Itu salah satu karakter juga yang tidak bisa kita hilangkan. Sampai detik ini tidak bisa kita hilangkan, kita hanya bisa memanipulasi ya, atau memperkecil persentase daripada kanibalisme itu sendiri. Kemudian karakter yang ketiga adalah predator. Predator itu ikan gabus kalau di alam ya, kalau di alam dia itu suka memangsa hewan-hewan seperti kodok. Jadi makanya kalau saya mancing saya kan menggunakan umpan kecil ya, umpan ikan-ikanan atau umpan kodok-kodokan. Dia menyambar ya, dia menyambar umpan tersebut, maka itulah kenapa dia dibilang sebagai ikan yang predator. Yang keempat adalah teritorial. Ikan gabus ini kalau sudah besar ya, jadi dia memiliki wilayah kekuasaan, wilayah teritorialnya dia. Jadi jika ada ikan yang lain atau ikan gabus yang lain masuk ke dalam teritorinya dia, maka besar kemungkinan dia akan diserang. Dia akan diserang, maka dari itu dia akan bertengkar. Kemudian yang menang tersebut, maka dia akan berhak memiliki teritorial tersebut. Jadi itu adalah hukum rimba ya. Kemudian yang kelima, agresif. Ikan gabus itu adalah ikan yang sangat agresif awal mulanya. Ya, kita bicara soal di alam ya, berbeda dengan ikan yang sudah kita pelihara di kolam. Apalagi seperti kolam di belakang saya itu, karena memang kita fungsinya adalah untuk menjinakkan, maka kita kita memperkecil agresivitasnya dia. Oke, jadi kalau sudah besar memang dia agresif sekali dia. Salah satu contoh, biasanya saya kuras air kolam saya, kemudian setelah saya kuras si jantan dan betina
itu pasti saling gigit ya. Ada salah satu karakter ikan gabus yang ketika saya kuras total itu dia saling gigit. Tetapi jika tidak saya kuras total atau jika saya tidak mengganggu kolamnya dia, maka dia akan baik-baik saja, dia nggak akan saling gigit antar jantan dan betinanya. Oke. Kemudian karakter yang keenam adalah koloni. Koloni ini berlaku pada ikan gabus yang kecil, ikan gabus yang ya dari larva ya, dari larva dia itu pasti koloni, dia pasti bergerombol. Makanya kenapa kadang kalau sudah yang memelihara ikan gabus, kalau sudah bentuk larva umur 3 sampai 7 hari ya, 7 hari dia pasti koloni memutari kolam. Ya pasti seperti itu. Itu karakter yang tidak bisa kita hilangkan. Kemudian jika dia sudah beranjak dewasa, maka karakter koloninya itu akan hilang, yaitu beranjak ke nomor 7. Karakter nomor 7 adalah soliter. Ya, soliter itu menyendiri. Jadi dia kalau sudah dewasa, dia itu nggak akan pernah mau bergerombol lagi seperti pada saat dia kecil. Itu salah satu karakter daripada ikan gabus yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8. Yang nomor 8 ini dia sangat suka sekali berada di perairan yang tenang. Nah, sebagai pembudidaya ikan gabus, kita harus benar-benar cermat ya. Kita harus benar-benar teliti dalam hal ini. Karena apa? Karena ikan gabus itu memang karakternya tidak bisa dihilangkan. Kita hanya bisa meminimalisir ya. Kita hanya bisa meminimalisir. Jadi dia kalau awalnya memang karakternya memang adalah suka di tempat yang perairan yang tenang, maka tidak perlu kita budidaya dikasih aerator atau dikasih air mengalir, nggak perlu. Contoh, pada saat saya memancing, biasanya yang saya tuju, saya lempar itu adalah kalau saya mancing di sungai, yang saya tuju adalah di pinggir-pinggir sungai. Itu pasti itu. Nggak mungkin saya lemparnya di tengah sungai, nggak mungkin. Karena sungai itu arusnya, kalau yang tengah itu agak keras, sementara yang pinggir itu arusnya nggak seberapa keras, nggak seberapa kenceng lah. Jadi makanya kenapa dia itu suka minggir kalau ada di sungai. Tapi kalau di rawa-rawa kan airnya tenang, jadi ya aman lah. Dia ada di semua tempat. Kalau di rawa-rawa biasanya di bawah-bawah tumbuh-tumbuhan air ya, kangkung, eceng gondok, apu-apu ataupun yang lain. Kemudian karakter yang ke-9 itu adalah dia suka di perairan yang dangkal. Ya, makanya kenapa kita budidaya ikan gabus sebetulnya itu nggak perlu kita buat kolam sampai 2 meter atau sampai 3 meter, nggak perlu. Ya, jadi dia suka hidup di perairan yang dangkal. Tetapi kita buat kolamnya itu minimal adalah harus tinggi ya, paling tidak ya 1 meter lah. Kenapa kok 1 meter? Biasanya ikan gabus kan karakternya suka lompat. Salah satunya itu. Oh itu nanti sih, nanti saya bahas yang ke berapa? Yang ke-14 kalau nggak salah. Jadi oke, jadi dia suka tinggal di perairan yang dangkal. Kemudian karakter selanjutnya itu adalah dia suka berdiam diri di dasar perairan. Di dasar perairan. Kalau saya boleh ambil istilah kelautan, itu adalah demersal ya. Jadi ikan gabus itu sukanya berdiam diri di dasar perairan. Jadi kalau di alam dia itu pasti sukanya di lumpur-lumpur. Nah, jadi seperti itu. Tetapi di perairan yang dangkal tentunya ya, bukan di perairan yang dalam. Kalau di perairan yang dalam ya ada juga, cuman nggak seberapa banyak. Dia itu banyak ngumpulnya itu pasti di perairan yang dangkal. Makanya kenapa pada saat saya mancing, saya cari indukan ikan gabus, yang saya cari adalah perairan yang dangkal dulu. Jadi seperti itu. Kemudian karakter yang ke berapa tadi? 11. Karakter yang ke-11 itu adalah dia menjaga anaknya. Ketika anaknya sudah menetas, maka dia meskipun jantan, meskipun betina, dia pasti jaga. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian karakter yang ke-12,
Di sini saya simpulkan berdasarkan pengalaman saya, yaitu dia adalah semi setia. Semi setia itu maksudnya gimana? Jadi gini, kalau kita jodohkan ya, ikan gabus sudah jodoh nih, sudah pernah produksi, oke. Kemudian ternyata wallahu alam salah satu yang jantan mati, otomatis si betina sendiri kan, si betina sendiri. Kemudian saya jodohkan dengan yang lain juga, dia mau. Nah, artinya kan hampir mirip-mirip seperti manusia ya. Jadi kalau si jantannya nggak ada, ya dia pasti mau. Nah, kalau saya bilangnya semi setia ya. Kecuali kalau kita jadikan satu, katakanlah 2 jantan 1 betina, itu saya belum pernah menemukan. Gantian dibuat giliran itu saya belum pernah menemukan. Oke. Kemudian karakter yang ke-13 itu adalah ikan gabus toleransi terhadap DO dan pH-nya itu tinggi. Artinya ketika pH rendah ataupun pH tinggi, ikan gabus itu sebetulnya mampu mentolerir ya. Kenapa? Karena memang di alam itu pH-nya biasanya kalau di lahan gambut ya, di daerah Kalimantan, daerah Riau, itu biasanya lahan gambut itu pH-nya rendah, sekitar 4,6, 4,7. Tetapi itu bisa dimanipulasi juga. Makanya kenapa kita sebagai manusia itu pinter-pinter lah manipulasi bagaimana cara tempat dia hidup di tempat kita. Maksud saya seperti itu. Kelanjut untuk yang terakhir, yang ke-14 itu adalah karakter dia ikan yang suka melompat. Ya, makanya kenapa kolam-kolam di belakang saya itu pasti saya kasih jaring agar untuk keamanan ikan gabus itu sendiri, dan juga agar saya juga tidak rugi. Kalau dia lompat mati, rugi saya. Makanya kenapa kita harus benar-benar menjinakkannya. Ketika dia sudah jinak, ketika dia sudah nyaman di tempatnya, saya jamin dia nggak akan pernah mau lompat. Jadi seperti itu, sahabat Albumin. Itu tadi penjelasan dari saya. Kalau nggak salah ada sekitar 14 karakter ikan gabus yang saya ketahui versi Ardi Chana Farm. Jika ada tambahan dari teman-teman, monggo silahkan diketik di kolom komentar, bisa di-sharing di kolom komentar. Barangkali nanti untuk kedepannya saya akan lebih baik lagi, akan lebih teliti dan lebih rinci lagi dalam menjelaskan semua tentang budidaya ikan gabus. Oke, terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya yang sedikit ini. Semoga bermanfaat. Ardi Chana Farm pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam albumin.